Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu sukacita yang luar biasa kalau saat pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru bersama kita boleh datang kepada Tuhan. Terlebih pagi hari ini mari kita mau bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saya beri tema renungan pagi hari ini, 3 nasihat di tengah kesesakan. Ayat tadi katakan, biarlah kita mau tetap bersukacita, karena kita percaya sukacita dari Tuhan, itulah kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus bersukacita? Mengapa kita harus bergembira? Kalau kita melihat di dalam firman Allah yang hidup, di sana dikatakan di dalam Roma 12 ayat 12, di sana dikatakan bergembiralah atas segala rencana Allah bagi saudara. Bersabarlah dalam kesusahan, kesukaran, dan berdoalah selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa rencana Allah dalam hidup kita adalah rencana yang indah. Bahkan Yeremia 29 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, di masa kesesakan ini kita mau tetap bersukacita, kita mau tetap bergembira. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Rencananya adalah damai sejahtera, rencananya mendatangkan kebaikan. Bahkan Dia janjikan masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Yang kedua, di sana dikatakan bahwa kita harus bersabar dalam kesukaran. Saat kita dalam keadaan yang baik, mungkin kita bisa bersabar. Mungkin gampang. Tetapi saat kita menghadapi kesesakan, saat kita menghadapi kesulitan, atau saat kita menghadapi kesukaran, firman Allah katakan untuk kita tetap bersabar. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita sedang menghadapi sakit. Mungkin ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Ada yang sedang mengalami tidak enak di dalam keluarga. Tetapi Allah katakan bahwa kita tetap harus bersabar dalam kesukaran. Sebab kita tahu untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup kita, seringkali Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam hidup kita. Butuh waktu untuk Tuhan membentuk hidup kita. Sehingga seringkali Tuhan izinkan proses demi proses itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika sebagai contoh kita membuat suatu makanan, contohnya kita membuat kue atau donat, pasti ada proses. Untuk menghasilkan kue yang enak, seringkali adonan itu harus dibanting supaya menghasilkan hasil yang enak. Demikian juga dengan kehidupan kita. Seringkali Tuhan izinkan proses demi proses yang tidak enak dalam hidup kita. Tetapi firman-Nya berkata bahwa kita harus tetap bersabar dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seseorang mengatakan, kenapa dari kecil aku hidupnya selalu susah? Bahkan ketika berumur 5 tahun dia harus ditinggal ayahnya. Dia alami masalah yaitu broken home, orang tuanya berpisah. Tetapi kita melihat rencana Allah, ternyata Tuhan sedang persiapkan hidupnya. Ketika dia dewasa, dia diperhadapkan dengan banyak sekali orang yang alami dengan masalah broken home. Sehingga ternyata Tuhan punya rencana untuk hidupnya boleh menjadi berkat. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Proses apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari kita mau tetap bersabar. Untuk Tuhan memberkati hidup kita itu sebenarnya mudah, seperti pembalik telapak tangan. Tetapi satu hal kita tahu, Allah butuh waktu untuk mendewasakan hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap bersabar. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya.
Bahkan kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bukan baik menurut kita, tetapi baik menurut Allah. Ibrani 13 ayat 5b dikatakan bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Bahkan Daud pun percaya ada gembala agung yang selalu menyertai hidupnya. Oleh sebab itu, apapun yang sedang kita hadapi, kita mau tetap terus bersabar. Ada pujian mengatakan, sabar dalam segala susahmu, sabar karena Yesus selalu besertamu. Biarlah ini menjadi keyakinan kita. Yesus dia adalah Allah Immanuel yang selalu beserta atas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang ketiga yaitu bertekun di dalam doa. Doa merupakan nafas hidup orang percaya. Ketika kita berdoa, saat itu kita sedang membangun relasi dengan Tuhan. Kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita mencari Tuhan, maka kita sedang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah didapati Bapak, Ibu, Saudara dan saya semuanya, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saat kita berdoa, kita belajar Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang sanggup mengerjakan melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus sendiri mengajarkan untuk kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan Yesus sendiri memberikan teladan saat Dia menghadapi salib. Apa yang Dia lakukan? Dia datang kepada Bapa di Taman Getsemani untuk berdoa. Ada istilah push pray until something happen. Biarlah kita mau berdoa terus sampai rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, apapun masalah yang sedang kita hadapi, kesesakan apapun yang sedang kita hadapi, ada 3 nasihat yang datang dalam kehidupan kita pagi hari ini. Untuk kita tetap bersuka cita di dalam pengharapan, untuk kita tetap terus bersabar di dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Puji Tuhan, biarlah hari-hari ini kita mau tetap terus andalkan Tuhan, kita mau tetap fokus kepada surya kebenaran itu, yaitu Allah sendiri. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur firman-Mu boleh datang dalam hidup kami. Firman-Mu meneguhkan iman percaya kami untuk kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, Engkau lebih tahu keberadaan kami. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintahan yang terendah. Tuhan berikan hikmat, kekuatan Tuhan yang daripada Allah Tuhan. Untuk mereka tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan bangsa kami. Berkati Tuhan kota kami, berkati gereja kami, Bapak dan Ibu Gembala kami, staf gembala, para diaken, bahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada hari-hari ini. Apapun keberadaan mereka, hidup mereka ada di dalam tangan-Mu, hidup mereka ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Mari kami mau berkati anak-anak kami yang di bulan ini mereka akan memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Allah ya Bapa. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan mulai dari balita, remaja, pemuda, orang tua, bahkan yang lanjut usia. Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat sehingga mereka boleh kuat, mereka boleh tetap bersemangat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat umat-umat-Mu, berikan iman yang teguh, pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Untuk mereka tetap percaya dan bersandar hanya kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.